Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kembali kita membahas dalam topik yang berikut ini adalah orang percaya atau orang Kristen atau Kristen, ya, orang percaya atau Kristen yang belum menerima Roh Kudus. Ditinjau dari kisah para rasul, Injil dan Perjanjian Lama. Baik, mari kita buka bacaan Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Cukup. Nah, dari sini kita belajar penjelasannya sebagai berikut. Berdasarkan tanya jawab Rasul Paulus dengan beberapa orang percaya di Efesus ayat 2 menjelaskan pada kita sebagai orang percaya hari ini bahwa sangat penting mempertanyakan keberadaan Roh Kudus kepada setiap orang Kristen, sekalipun mereka sudah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terus ayat 3, Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. cukup. Bacaan 3 dan 4 mengingatkan kita bahwa pada zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya, pelayanan Yohanes Pembaptis lebih dahulu melekat di hati masyarakat. Antara lain Apolos dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 dan 25. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Iya, jelas sekali bahwa kalau di zamannya Yohanes Pembaptis atau para rasul, itu yang dominan adalah baptisan Yohanes. Nah, sekarang sesudah zaman para rasul yang dominan itu baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini yang membedakan. Nah, sedangkan kalau kita tadi membaca ayat 4, yaitu nama Yesus yang dipromosikan atau yang diorbit. Ini yang membedakan. Kenapa kita sampai hari ini masih mempertanyakan keberadaan Roh Kudus? Karena dengan meyakini baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka mereka atau yang sudah mengalami baptisan itu merasa bahwa mereka sudah mendengar ada namanya Roh Kudus. Itu dasar atau alasannya. Nah, kembali lagi kita mengingatkan para pembaca bahwa dengan demikian zaman ini melekatlah pemahaman yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu Matius 3 ayat 11 itu. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Iya, jadi ini yang perlu kita kembali renungkan bahwa ada 3 tahap itu, air, roh, dan api yang harus dilewati sebagai proses untuk menjadi pengikut murid atau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Terus di ayat 5, 19 ayat 5, Kisah 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, jadi penjelasan di ayat 5 ini mengatakan bahwa semua orang percaya atau yang sudah Kristen di zaman ini, kalau dia mendengar bahwa baptisan dalam nama Yesus atau Yesus Kristus itulah yang
sebenarnya yang harus dialami. Dan dengan demikian perlu diadakan baptisan ulang. Itu yang menjadi penegasan. Kemudian ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Iya, selanjutnya ayat 6 ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap pelayan yang melakukan baptisan ulang, ya, harus juga menyelesaikan tugasnya dengan cara menumpangkan tangan supaya Roh Kudus turun kepada mereka yang dilayani baptisan ulang tadi. Dengan tanda orang itu menerima baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan itu ayat 6 menjelaskan. Nah, ini juga sama dengan bacaan Kisah 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Ya, jadi tidak bisa kita percaya begitu saja kalau kita tidak mendengar. Ya, kalau kita belum mendengar bahwa orang Kristen ini dia sudah menerima Roh Kudus atau belum. Nah, tanda buktinya itu adalah bahasa roh atau memuliakan Tuhan, bahasa roh atau bernubuat. Itu buktinya. Hal ini juga ditegaskan dalam Perjanjian Lama, Bilangan pasal 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Iya, jadi kalau di Bilangan pasal 11 ayat 25 menjelaskan bahwa kalau orang kepenuhan roh, dia akan seperti nabi, ya, bernubuatkah atau melihatkah, itu buktinya. Nah, ini beda penegasannya di Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, kalau di Markus 16 ayat 17 merupakan tanda sebagai bukti nyata bahwa si A ini sebagai pengikut ajaran Yesus, dia sudah menerima Roh Kudus dengan bukti-bukti yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Ya, jadi kita harus punya otoritas mengusir setan di dalam diri kita dulu. Ya, kemudian berbahasa-bahasa yang baru. Jelas sekali ya. Jadi semua orang yang sudah menjadi pengikut ajaran Yesus atau sudah menjadi Kristen pada hari ini, kapan tanda itu belum menyertai, berarti dia belum menerima Roh Kudus. Entah itu dia seorang pengajar, entah dia seorang disiplin ilmu, karyawan, atau juga sebagai karier, ibu rumah tangga atau pelayan, dia wajib membuktikan dirinya. Nah, tugas kita adalah menanyakan, ya, seperti Rasul Paulus tadi. Seorang rasul saja bertanya, kalau dipikir secara akal kan seharusnya rasul itu, wah, dia sudah tahu, tidak perlu dia tanya kan. Itu asalnya. Harusnya tidak perlu dia bertanya. Tapi kenyataan, ya, Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus memiliki kepekaan dengan cara dia menanyakan dulu sebagai bukti. Harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, minta maaf bahwa itu belum memenuhi standar Alkitab. Baik, puji nama Tuhan, kita teruskan ke ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Puji nama Tuhan. Nah, jumlah ini menentukan sebagai bukti di dalam penggenapan hukum, ya, baik hukum Tuhan maupun hukum negara. Kalau saksi itu satu orang itu tidak sah. Makanya didasari di Ulangan, ya, Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Baik, Ulangan 19 ayat 15 juga menegaskan.
Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Puji nama Tuhan. Teruskan di Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ya, demikian juga Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Puji nama Tuhan. Jadi ini nanti untuk membuktikan ya apa yang kita bicarakan sore ini, kita akan bahas bersama-sama dengan orang-orang yang akan menjadi tolok ukur. Bersama-sama. Ya, saya tidak sendiri gitu. Bahwa si ini belum mengalami. Nah, kita bawa saksi gitu. Bagi yang sudah mengalami, nah, juga diusahakan yang akan mengalami itu jangan cuma 1 orang, minimal 2-3 orang sebagai pembuktian. Nah, itu baru buat oh iya betul. Orang ini sudah menerima Roh Kudus. Di mana mereka berbahasa baru sambil bernubuat, berbahasa baru sambil memuliakan Tuhan. Nah, itu selalu ciri-cirinya. Baik, puji nama Tuhan. Mungkin ada lagi saudara-saudara mau tanyakan? Tidak ada? Berarti memang harus ada pembuktian ya. Jadi tidak asal mengklaim bahwa saya sudah menerima Roh Kudus. Tetapi ketika memang kita sudah menerima Roh Kudus, itu sebenarnya bisa langsung dibuktikan dengan cara pertama bisa berbahasa roh, bernubuat, dan yang mungkin mengusir setan juga. Ya, jadi diawali dulu. Jadi tanda bukti fisiknya itu pasti bahasa roh, bernubuat. Nah, ini mengusir roh jahat di dalam badan yang dikeluarin. Dengan berbahasa roh tadi, roh jahatnya itu mundur. Itu yang sebenarnya. Makanya Markus 16 itu ayat 17 menjelaskan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kalau dia belum percaya tidak bisa mengalami. Itu persoalan kita hari ini. Puji nama Tuhan. Jadi saya bisa ringkaskan ulang lagi ini bahwa Kisah Rasul 19 ini ayat 1 sampai 7 satu-satunya ya, bukti fisik dalam berargumen, dalam berapologet, dalam berdiskusi sesama orang yang sudah Kristen, bahwa kalau saudara membaca ini Kisah 19 ayat 1 sampai 7, maka harus saudara menerima untuk baik sudah mengalami. Kalau sudah mengalami berarti menjadi saksi. Kalau yang belum mengalami berusaha untuk dialami. Itu caranya. Puji nama Tuhan. Menyambut ya. Ya, yang saya mau tanyakan di sini mbaknya, ya, mengapa orang yang dibaptis oleh Yohanes tidak mengalami baptisan Roh Kudus? Nah, puji Tuhan. Jadi memang kalau kita tarik garis mundur, ya, di dalam pembacaan firman Tuhan itu Yohanes 7 ayat 39. Ya, Yohanes 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya, jadi kalau ayat 38 itu menjelaskan ya, barang siapa percaya, ya, ayat 39 menjelaskan bahwa pada waktu itu ya, murid-murid belum mengalami. Injil Yohanes itu sangat tegas menjelaskan kepada kita. Nanti sesudah Yesus ya bangkit, ya, Yohanes 20 ayat 22 baru terjadi pencurahan roh. Coba begitu. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Jadi memang
pada zaman Yohanes Pembaptis itu, orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Yesus, dia belum mengalami hembusan itu. Jadi hanya para murid yang ada bersama-sama pada waktu Yohanes 20 ayat 22 itu. Nah, para murid sesudah mengalami Yohanes 20 ayat 22, muncul lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu bahwa dia harus ada di sini. Jadi memang 2 kali gitu penerimaannya. Nah, itu bedanya. Yang membedakan murid-murid, dia terima 2 kali, ya, dia terima Yohanes 20 ayat 22. Sedangkan pada waktu zaman mereka atau zaman Yohanes Pembaptis seperti Apolos, dia belum mengalami karena Apolos itu tidak mengikuti perjalanan Yesus mengajar. Dia tahu bahwa pengajaran untuk Yesus itu benar, dia yakini kan begitu. Makanya disinilah dijelaskan tadi bahwa di kisah kisah 18 itu bahwa Apolos baru sampai pengalamannya di Yohanes Pembaptis. Makanya dia diajar oleh Priskila dan Aquila itu, dibimbing. Nah, sama dengan di zaman ini kan, saya ulangi lagi bahwa pendahulu kita itu kan cuma tahu baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus oleh karena sudah diputuskan sebagai amanat agung. Nah, karena sudah pernah mendengar dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, pikirannya sudah sampai di situ saja cukup. Karena sudah mendengar Roh Kudus ada kan? Tapi pembuktiannya di Kisah 19 ayat 6 itu tidak dialami. Tidak ada mengalami bahwa mereka berbahasa roh sambil bernubuat atau bahasa roh sambil bersukacita. Tidak ada itu. Nah, makanya tanda-tandanya untuk menyertai orang percaya di Markus 16 ayat 17 tadi itu tidak nampak. Ini nama Tuhan. Bagaimana? Jadi di sini Ya. untuk mendapatkan itu kita harus dibaptis 2 kali. Itu apakah bukan suatu dilema masalah itu dibaptis 2 kali begitu? Karena ada orang yang mengatakan saya sudah dibaptis, saya tidak perlu dibaptis 2 kali. Puji nama Tuhan. Bisa saja ya. Dalam pelayanan kita kan begitu, tidak perlu membahas dulu baptisan ulangnya, tapi kita berdoa bagaimana dia mengalami baptisan Roh Kudus. Itulah Kisah 10 ayat 45 itu. Jadi Kisah 10 ayat 45 dan 46 itu menjelaskan bahwa ada orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dulu. Terserah nanti sesudah Roh Kudus itu menjelaskan apakah Roh Kudus menyuruh dia dibaptis ulang lagi atau tidak perlu. Itu yang paling penting, tidak perlu diributkan. Yang penting dia mau mengalami baptisan Roh Kudus, diadakan bimbingan. Karena percuma juga kalau dibaptis ulang dalam nama Tuhan Yesus, ya seperti yang banyak terjadi itu. Ya banyak terjadi ya, persoalan sudah sampai 3-4 tahun tidak mengalami baptisan Roh Kudus, tapi sudah di Islam dibaptis ulang ya, ini banyak kami temukan di lapangan. Makanya di sini kuncinya ada di hamba Tuhan atau pelayan. Kita harus bertanggung jawab di sini, jangan melakukan perdebatan atau istilah mempertegas harus baptis ulang, tapi tidak bertanggung jawab untuk menghadirkan Roh Kudus, melahirkan bayi roh itu. Itu ya, kita perlu pertegas dalam pertemuan ini. Ya, jadi memang harus ada pembuktian, tidak bisa teori-teori begitu saja. Kita harus bergumul, berdoa sungguh-sungguh, ya harus berpuasa kalau perlu supaya Roh Kudus berkenan untuk si A, si B dan si C. Ini yang paling perlu kita bahas hari ini. Puji nama Tuhan. Jadi kembali lagi, kita tidak perlu meributkan mau baptis ulang atau tidak. Yang penting dia mau mengalami baptisan Roh Kudus, udah itu dibimbing. Banyak ya, baru-baru terjadi. Belum dilayani baptisan air, saya juga tidak kenal ya.
cuma lewat telepon begitu dia sudah berminat, umur juga sudah menunjang, ya berserah menyerahkan diri itu di jamaah Roh Kudus, ya mengalami. Nah, tinggal hamba Tuhannya meneruskan baptisan selamnya atau baptisan airnya itu ya. Puji nama Tuhan. Begitu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Baik, masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Berarti di sini yang dipertegaskan di sini bukan masalah baptisan 2 kalinya atau tidak baptisannya, tapi mau atau tidak dibaptis dengan Roh Kudus begitu. Iya. Jadi kalau hari ini kita membicarakan ini sebagai bagian karena baptisan itu adalah sudah sakral, ya, baptisan yang sudah dilakukan pendahulu kita itu sudah dinyatakan adalah baptisan yang sakral, jangan dibahas. Lebih baik dia mengalami baptisan Roh Kudus dulu, biarkan Roh Kudus ya yang meneruskan. Yohanes 14 ayat 26. Tolong dibaca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji nama Tuhan. Jadi biarkan Roh Kudus yang mengerjakan tugasnya, mengajar si ayah sudah dia lahirkan. Haleluya. Nah, gitu. Jadi kita tidak usah bikin ribut. Biarkan Roh Kudus membimbing dia. Kan nanti kalau Roh Kudus sudah bilang, kok perlu dibeginikan ya, diteruskan. Kalau tidak ya berarti sudah selesai. Tidak perlu diributkan. Tapi pertumbuhan rohnya itu yang ditelusuri menuju ke baptisan api. Jadi ini pemuritannya tidak berhenti. Puji nama Tuhan. Oke, jelas sekali kan? Roh Kudus itu guru besar kita, ya. Dialah yang membimbing kita untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa diterima, dijangkau dengan kita punya akal gitu. Bersyukur bahwa dengan adanya Yohanes 14:26 itu kita tidak perlu berbantah kan gitu. Kami diperdebatkan. Dia tidak perlu. Haleluya. Roh Kudus yang mengerjakan. Seperti juga dengan baptisan yang ada ya. Ada yang menggunakan bendera, daun, atau itu tidak perlu dipersoalkan. Tidak perlu diributkan, karena kalau diributkan dia sudah menganggap sakral. Betul. Ya. Nah sakralnya ini yang kita jaga supaya tidak menjadi celah, melukai satu dengan lain. Biarkan. Yang penting sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan tugasnya, dia bimbing si A si B itu untuk mempelajari tulisan yang ada ini. Memahami ya. Iya, makanya dinamakan guru besar kita itu adalah Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Oke, jelas. Terus sambil diingat-ingat, mungkin ada lagi yang saudara mau tanyakan, jangan ragu-ragu, saya masuk di dalam. Iya, karena selama ini yang menjadi perdebatan kan, dan sering juga saya alami beberapa kali katanya harus selam, ya kan? Artinya dari baptisan yang ada seperti ada baptisan bendera, baptisan daun, baptisan percik, kita mendapatkan ada hamba Tuhan mengatakan bahwa baptisan itu harus selam baru menerima Roh Kudus. Nah, ternyata kita telusuri di sini kan tidak mesti selam. Dalam artian bahwa ditelusuri dulu apa dia sudah mendapatkan baptisan roh atau betul yang seperti Paulus berkatakan dengan baptisan mana kamu dibaptis. Nah, kalau dengan baptisan Yohanes kan sudah selam dilakukan, tapi kan ternyata baptisan selam itu belum mendapatkan baptisan roh. Ya itu yang saya katakan. Ya, puji nama Tuhan, bagus juga bahwa memang baptisan Yohanes itu menunjuk pada realisasinya yang tertulis di Perjanjian Baru. Makanya karena pendahulu kita ini sudah mensakralkan, menegaskan bahwa kalau ini digugat ini berbahaya. Nah, supaya kita tidak saling mencederai, menarik pertanyaannya ya, Pak Yoli. Jadi memang kita harus mengalami baptisan roh itu supaya kita diajar oleh Roh Kudus yang sebenarnya. Ya,
Supaya tidak ada perdebatan. Kalau orang itu sudah dibimbing Roh Kudus, baru ada perintah-perintah Roh Kudus yang harus dia lakukan, ya itu berikutnya. Ini yang sedang kita jalani sehari-hari, makanya tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada masalah. Karena yang kita permasalahkan yang belum terjadi, yang sudah terjadi biar dulu. Nanti yang sesudah mengalami baptisan Roh Kudus, kita periksa atau kita bimbing menuju ke baptisan api untuk menghasilkan buah-buah roh. Karena yang selama ini yang menjadi batu sandungan itu adalah Galatia 6. Ini yang paling penting ditegaskan dalam pemuritan itu, di mana dia bertumbuh, berbuah, berkarya, gitu, supaya menjadi terang bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Menarik pertanyaannya Bapak Jaya itu, bahwa baptisan Yohanes memang sudah diselam, tapi kenapa harus lagi diulang? Kalau diulang berani bertanggung jawab, kan begitu. Haleluya. Itu yang perlu kita tegaskan pada perjumpaan ini. Jadi rekan-rekan kalau melayani, ya jangan cuma baptis ulang, harus juga baptisan Roh Kudus itu harus dialami saat itu juga, tidak ada tunda-tunda, supaya tidak menjadi celah. Puji nama Tuhan. Baik, gimana? Bisa diterima dengan akal sehat? Haleluya. Ya, baik, kalau sudah tidak ada, mari silakan ya tutup dalam doa.